Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah Adinda Putri Bahar. Adinda, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Iya, pernah. Seperti apa ceritanya? Jadi dulu waktu Dinda masih SMA, Dinda kan masuk sekolah nih. Terus Dinda dimimpiin sama seseorang wanita, rambut panjang, terus pakai baju putih ya. Dia duduk di pojokan tangga. Di dalam mimpi itu dia nangis. Dia nangis kayak kesakitan, dia minta tolong sambil manggilin Dinda. Nah, terus pas keesokan harinya, pas Dinda masuk sekolah lagi, pas di saat jam pelajaran, Dinda minta temenin sama temen Dinda ke toilet. Nah, pas pada saat itu toilet lantai 3 itu lagi rusak, jadi kami ke lantai 2. Pas dari toilet mau balik lagi ke atas, nggak sampai-sampai. Padahal di sekolah sendiri ya? Iya, jadi kami itu selalu balik lagi ke lantai 2, balik lagi ke lantai 2. Lewat tangga gitu? Iya, lewat tangga. Dan itu kamu curiga kayaknya tangganya yang tempat di mimpi kamu itu didatengin sama Iya. ibu-ibu itu? Emang betul, di lantai tangga 2. Memang ada, memang di sana? Oke, kamu sendiri punya ini gak sih, sixth sense atau sensitif gitu untuk melihat hal-hal yang seperti itu? Ya, kadang-kadang sih. Kadang-kadang bisa ngerasain ya? Iya, kayak bisa ngerasain waktu kayak lagi belajar itu kayak Tiba-tiba ada yang datang, ada yang liatin. Iya, ada yang megang kaki Dinda kayak gitu. Kalau malam hari ini kamu ngerasain sesuatu nggak di studio? Kalau untuk malam ini kayaknya Enggak ya? enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan memang nggak akan ada kejadian apa-apa. Iya, semoga aja. Kita akan langsung ketemu dengan partisipan yang pertama nih ya, Dinda. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memasang susuk di seluruh badannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yvonne. Silakan. Iya. Selamat malam Mbak Yvonne. Malam, Mas. Apa pekerjaan Anda saat ini, Mbak? Saya wira swasta. Baik, apa yang mau Mbak Yvonne ceritakan pada kami? Saya dulu pernah pasang susuk. Terus pernah jailin orang juga supaya usahanya bangkrut. Dengan cara? Saya pergi ke orang pinter. Untuk ngirim guna-guna atau santet? Iya. Oke. Apa tujuan Mbak Yvonne datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen aura negatif di dalam tubuh saya ini dihilangkan. Apa pemicunya? Kenapa tiba-tiba mau dihilangkan? Saya udah capek, Mas. Baik Mbak Yvonne, kami akan ajak Mbak untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yvonne, terlahir tanggal 20 November 1985. Karakternya keras, selalu ingin menang sendiri. Dia sulit sekali mendapat teman. Saya melihat Yvonne mudah sekali menarik perhatian laki-laki. Hal ini membuatnya selalu berganti-ganti pasangan. Saya melihat ada benda magis di dalam tubuhnya. Benda itu kini seolah telah mencengkeram jiwanya dan membuat Yvonne menjadi magnet bagi makhluk halus. Saya curiga adanya ritual pemanggilan arwah dan pocong berdatangan di sekeliling kita.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Ini saya manggil Mbak apa Ibu ya? Terserah. Ibu aja deh. Boleh. Ibu Yvonne, tanggal lahirnya 20 bulan 11 1985. Ada yang bisa saya bantu Ibu Yvonne? Iya, Silakan, Ibu Mbak Ivon pernah pasang susuk banyak sekali gitu ya. Terus juga pernah ngisengin orang, ngejailin dengan ngirim guna-guna atau santet. Tapi sekarang sudah capek dengan hal-hal mistis seperti itu. Betul. Makanya ingin lepas dari semuanya dengan datang ke menembus mata batin. Gitu Roy, apa yang kamu lihat dari Ibu Ivon? Apakah dengan susuknya dia justru diikutin sama makhluk halus? Ya, karena saya ngelihat dengan susuknya diikutin makhluk halus adalah hal yang wajar. Karena memang banyak sekali cerita yang dilaporkan bahwa saya kan riset tentang hal-hal kayak ginian sampai bukunya banyak. Kalau santet itu udah pasti ada susuk, santet, semuanya itu berhubungan dengan makhluk halus. Jadi udah nggak usah nanya lagi sih sebenarnya ini makhluk halus di dalamnya. Pernah diganggu? Sering. Seperti apa gangguannya? Ya kalau misalkan itu sering datang, misalkan kayak pocong. Terus kayak makhluk yang gede, tinggi gede kayak gitu. Iya, nggak tenang hidupnya si Mbak Ivon kalau saya bilang. Emang Karena, iya? malam nggak bisa tidur. Terus kedua, saya ngerasa dalam pikiran saya suka dengar bunyi-bunyi juga dan di sini bunyinya. Iya betul. Betul kan? Betul. Itu yang saya rasakan nih Mbak Ivon. Dan kemudian saya masuk ke kamar. Bentar ya, saya balik. Saya melihat Mbak Ivon, semua apa-apa dilakuin sendiri tanpa ngegantung sama cowok atau pria. Iya. Jadi kalau misal saya aja nggak tahu kamu dari mana, kita baru ketemu. Tapi aroma penciuman aku nggak mungkin luput dari situ. Jadi Ivon itu sebagai tulang punggung keluarga. Betul. Tapi ya kan? Iya. Dan dia punya hati terluka dengan pria. Betul. Ya kan? Iya. Itu dia yang saya baca sekelebatnya. Tahu nggak kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngeliat kamar kamu, saya lihat tengok kanan kiri, ada salah satu bagian yang rapih. Rapih justru. Misalnya ranjangnya adalah queen size, ada satu ini tidur, yang ini rapih. Oh, jadi yang nggak pernah digunakan gitu ya, Iya, tapi bener. yang sebelahnya sisinya pernah digunakan, jadi Iya. agak berantakan. Betul. Nah, tapi masalahnya ini single bed ya. Ya kan? Iya. Single bed itu loh yang satu. Ya, single bed. Nah, saya tuh tadi bongkar semuanya urusannya Ivon sampai ke rumahnya. Dari situ, Ivon saya ngerasa perubahan sikap dan mental, perubahan perilaku gitu. Karena gue ngarepin diri gue sendiri, nggak ada yang laki-laki yang bisa ngumpanin gue. Gue hidup segini udah susah banget kayak gitu. Jadi Betul. semuanya diambil keputusan berdasarkan keinginan sendiri. Betul. Lalu kemudian makin masuk, gue mau coba pakai susuk gimana ya? Terus saya bingung nih, saya harus susuk atau penghasil atau pelet ya, atau guna-guna ya seperti itu. Akhirnya tidak tahu, terpaksa keadaannya, jadilah ini. Betul. Betul kan? Betul. Mbak Ivon pasangannya tapi ada? Kalau saya udah nggak punya suami, Mas. Tuh udah. kan? Kapan Saya mau nikah lagi juga, selalu gagal dan gagal. Kapan terakhir pisah? Mohon maaf. Kalau untuk suami yang kedua, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Ini suami yang kedua. Berarti ada suami yang pertama. Ada. Pertama kapan bisa? Itu sebelum anak saya masuk SD. Sekarang udah kelas 3 SMP. Jadi usia pernikahannya yang pertama berapa lama, yang kedua berapa lama? Kalau yang pertama hampir 8 tahun. Yang kedua? Cuma 2 tahun. Nah itu yang maksud saya, Bay. Dia itu seseorang wanita yang bisa independen gitu.
mau ada laki nggak ada laki kayak sama aja gitu dalam hati dia. Ribet, malah ada cowok malah gue jadi kayak begini. Mendingan sendiri. Emang ya? Duitnya pun duit nih, ibarat kasar Ivon, saya bongkar nggak apa ya? Nggak apa, silakan. Boro-boro pacaran dikasih uang, dianya cuma mau tidur doang, gitu. Jadi dia harus cari sendiri gimana caranya uang. Mbak Ivon tuh seperti itu yang saya baca. Tuh. Mudah-mudahan makhluk-makhluk halus ini gara-gara kamu pakai ini hilang hari ini. Amin. Ya. Pasang susuknya tapi udah lama sebelum ketemu suami pertama. Sesudah. Karena disakitin sama suami pertama, dan sekarang pun suami saya itu nikahnya sama keponakan saya. Nikah sama keponakan sendiri? Iya. Keponakannya kok mau? Ya, itu terjadi ternyata. Susah sih kalau udah bilang urusan cinta atau perasaan. Kata saya pertama kali. Hah? Kadang-kadang di luar logika. Iya. Dan satu lagi Mbak Ivon yang perlu kamu tahu, keponakannya. Jadi keponakan hubungannya sama Ivon jelek ya? Nggak baik. Iya. Tahu memang. nggak? Saya mau bocorin rahasia lagi ya. Silakan. Mereka berdua antara kepala vision dan yang bawah itu nggak sinkron, kayak tersem-seman. Itu bukan pure cinta sih sebenarnya menurut aku. Jadi maksudnya cuma nafsu doang. Iya, ini nggak jalan. Tapi Mbak Ivon maaf ya kalau Roy mengungkapkan semuanya di sini. Nggak apa-apa. Roy menyebut ini sebagai meja kejujuran. Iya. Iya, ini meja Memang kejujuran. semua diungkap di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang justru nanti mungkin bikin tersinggung. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kok. Ya. Susuk ini dan ada amulet gitu gak? Jimat-jimat Jimat. seperti itu. Ada. Bawa sekarang. Ada. Boleh lihat. Ini jimat tuh pengikat susuknya gitu ya. Roy? Iya. Mas, maaf. Boleh silakan dibuka aja. Itu guys. Ini semar mesem. Ada sama Bisa dibuka. Bisa. bukain sekarang. Silakan dibuka. Tapi saya pastikan ya tidak ada yang terluka ya. Sebentar, jangan dibuka dulu. Kamu melihat atau merasakan sesuatu nggak dari sini, Roy? Saya melihat sesuatu di dalamnya. Antara lain makhluknya aneh-aneh sih sebenarnya. Saya nggak tahu itu makhluk apa, cuma matanya cuma satu juga. Cuma satu. Kalau dibuka matanya. tapi aman. Kalau untuk dibuka pasti aman. Aman. Buka? Silakan. Ditunjukin ke kamera boleh? Diginiin. Biar tahu besar. Itu kenapa? Coba lihat deh. Itu kok kayak berminyak gitu ya? Iya. Apakah itu sering dimandiin? Kenapa? Sering dimandikan? Enggak. Itu berminyaknya kenapa? Saya ini dikasih ya udah kayak begini. Jadi sama saya juga belum pernah dibuka-buka gitu. Katanya saya suruh pegang, ya udah saya. Oh gitu. Ketika saya melihat sang keris, saya lalu melihat ke vision lagi di Ivon. Kamu pernah perang guna-guna ya? Iya. Aduh, itu apa lagi sih? Karena persaingan jualan saya. Jualan? Ya, saya kan ada rumah makan. Oh, kan? oke. Jadi persaingan dagang lah gitu. Saya tuh pernah dikirimin ya kayak mode guna-guna gitu. Bahkan kata orang pintar tuh saya tuh ditumbalin, Mas. Tumbalin? Ya, Terus? ya saya juga udah berobat ke sana ke sini sampai ibaratnya habis-habisan saya juga, tapi belum sembuh juga. Heeh. Yang kerasa tuh pokoknya sebelah kiri sini aja semua. Dari kaki sampai tangan. Dari kaki sampai tangan? Ya, Oke. Masih mengalami sakit? masih. Setiap saya mau diobatin, ya perasaannya ya nggak enak aja. Sakitnya seperti apa sih, Mbak? Kalau jalan itu kayak yang ditusuk gitu. Bagian mana?
bagian ini kaki telapak ya. Pernah Telapak kaki. periksa ke dokter? Iya, itu juga Pernah pertanyaan dulu, saya. saya udah pernah gitu kan. Terus kata dokter itu hanya rematik biasa katanya kan gitu. Cuman rasanya itu kalau misalkan nggak tiap hari, nggak ini, pokoknya ada setiap saya udah mimpi, udah misalkan saya itu perasaan ada di warung, jadi langsung tuh Sakit. sakitnya sampai ke jantung. Kalau saya mau cari uang, dalam artinya saya mau melangkah untuk mencari rezeki, itu selalu kayak ada yang halangin gitu. Jadi kaki saya tuh nggak, kalau misalkan saya untuk melangkah cari uang tuh Pasti sakit aja. banget gitu. Tangan pun kayak begitu. Berarti itu sakitnya bukan yang setiap hari ya? Bukan. Waktu tanya ke dukun, katanya kenapa? Sampai nggak bisa lepas tuh katanya kenapa? Ya karena dia orang itu lebih hebat.